Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas, yaitu modul ajar Bahasa Indonesia kelas 1 dengan materi huruf A sampai Z. Modul ajar ini disusun dengan berbasis kurikulum merdeka dengan menekankan pada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta penguatan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Modul ajar ini kami susun berdasarkan arahan dari Ibu dosen dengan memperhatikan komponen-komponen perencanaan pembelajaran yang terdiri dari 7 unsur utama, yaitu identitas, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, materi, sumber, dan metode asesmen, serta langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, yang pertama itu adalah identitas modul ajar. Pada bagian identitas ini, modul ini digunakan untuk fase A kelas 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mengenal huruf A sampai Z dan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Untuk capaian pembelajarannya yaitu capaian pembelajaran dalam modul ini adalah peserta didik mampu mengenali huruf alfabet sebagai dasar keterampilan membaca dan menulis. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa mampu mengenal, menyebutkan, dan menunjukkan huruf A sampai Z dengan benar dan berurutan. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Dalam modul ini kita juga dikembangkan profil pelajar Pancasila yaitu mandiri dalam mengenal huruf, bernalar kritis dalam membedakan bentuk huruf, gotong royong melalui kegiatan belajar kelompok, dan permainan huruf. Selanjutnya, halo? Ya, Oh, ya silakan lanjutkan. Kalimatus, maaf, itu di WA bukan di Gimit-nya, Kak. Ya, lanjutkan. Oh, itu tadi apa namanya Ibu, mohon maaf, untuk tadi sudah saya jelaskan belum ya? Apa? Untuk selanjutnya yaitu materi pokok dan submateri. Materi pokoknya yaitu mengenal huruf A sampai Z, submaterinya huruf alfabet A sampai Z, huruf kapital dan huruf kecil, dan cara pengucapan huruf. Untuk sumber belajarnya, media dan metode. Sumber belajarnya yaitu memakai buku Bahasa Indonesia kelas 1, lingkungan sekitar seperti nama-nama siswa di kelas, tulisan atau label di dalam kelas, papan nama, meja, pintu, dinding kelas, benda-benda di sekitar sekolah yang mengandung huruf. Selanjutnya media pembelajaran, kartu huruf A sampai Z, papan tulis, spidol, dan lagu alfabet. Untuk metode pembelajarannya itu tanya jawab, demonstrasi, bernyanyi, dan permainan edukatif. Untuk langkah-langkah pembelajarannya yang akan dijelaskan oleh Kakak Raihan. Izin saya lanjut. Untuk langkah-langkah pembelajaran dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti,
dan penutup. Pada kegiatan itu siswa diajak mengamati kartu huruf, menyebutkan huruf, bermain tebak huruf, serta bernyanyi alfabet agar pembelajaran lebih menyenangkan. Lalu assessment. Penilaian dilakukan melalui 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran. Lalu selanjutnya refleksi siswa. Pada bagian refleksi, guru mengevaluasi apakah pembelajaran sudah berjalan dengan efektif, serta melihat respon siswa terhadap materi dari huruf A sampai huruf Z untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Demikian presentasi modul ajar yang kami susun. Semoga dapat memberi pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau memberi tanggapan dulu untuk 2 kelompok tadi yang sudah presentasi? Untuk kelompok ketiga ini? Tidak ada? Oke, berarti saya yang menanggapi ya. Ini semoga nanti bisa disampaikan pada temannya yang tidak hadir ya, karena mungkin ada beberapa hal. Nah, mungkin nanti ini kan kelompoknya berempat ya. Kamu boleh menggunakan covernya buat aja, kan di Canva bisa ya. Buat covernya misalnya ada huruf A B C D sampai Z gitu ya. Karena ini kan untuk fase A. Fase A itu anak-anak baru kelas 1 loh, mereka biasanya guru-gurunya akan lebih interaktif, kemudian lebih kreatif kan ya. Kemudian di sini nama sekolahnya MI Ar-Rahman program khusus. Nah, ini disesuaikan saja karena kalian tidak semuanya mengajar di sana. Nah, boleh. Kemudian materinya bahasa Indonesia, dan kebetulan saya juga basicnya adalah bahasa Indonesia. Kemudian fase A, mengenal huruf A sampai Z. Di sini 2 kali pertemuan 35 menit ya, berarti 2 jam dikali 35 menit 1 kali pertemuan. Berarti capaian pembelajaran sama seperti yang tadi ya, yang di kelompok sebelumnya. Capaian pembelajaran itu diambil langsung dari capaian pembelajaran pemerintah ya. Jadi jangan buat baru ya. Nah, tujuan pembelajaran ini baru kita yang buat. Yang pertama di sini, siswa mampu mengenal huruf A sampai Z dengan benar. Oke, sudah ada A-nya audience, siswa, kemudian mampu mengenalnya itu behaviornya, kemudian condition, dan degree-nya udah ada. Siswa mampu menyebutkan, mengenal, kemudian menyebutkan dan menunjukkan. Ini sangat bagus ya untuk kelas 10, kelas 1, karena semuanya masih di tahap awal. Yang di sini yang pertama mengenal masih C1. Kemudian menyebutkan ada di C berapa? Menyebutkan, menguraikan, menafsirkan, menyesuaikan, mengumumkan. Oke. Menyebutkan masih C1 juga. Kemudian menunjukkan juga C1. Masih ada C1. Ini tiga-tiganya C1, mungkin satu tujuan pembelajaran bisa kamu naikkan nih jadi C2. Misalnya di sini apa ya? Oh, tidak, menunjukkan udah C2, betul. Berarti ini sudah selesai ya, C1 dan C2. Tidak usah diubah. Selanjutnya profil pelajar Pancasilanya. Dalam pembelajaran ini, yang pertama bernalar kritis. Siswa mampu mengenal dan membedakan huruf A sampai Z. Kemudian mandiri, siswa mampu menyebut huruf A sampai Z tanpa bantuan. Gotong royong, siswa dapat bekerja sama dalam permainan tebak huruf. Oh, ini nanti tebak hurufnya berkelompok atau perorangan? Halo? Kelompok Raihan? Kelompok kayaknya, Bu. Iya Bu, itu nanti ada per kelompok, jadi nanti menyusun huruf dan tebak huruf. Jadi ini disebutkan kayak apa namanya, cerdas cermat. Guru ngambil kartu terus nanti kelompok mana yang paling cepat gitu sih Bu. Berarti gotong royongnya sesuai ya. Kemudian indikator pencapaiannya ini, karena kan kalau di tugasnya butuh ya si indikator pencapaiannya. Nah, indikator pencapaiannya jangan seperti ini kan, bisa kamu seperti ini ya.
Pencapaian tujuan pembelajaran ini tujuan pembelajaran ini dapat tercapai jika 70% atau 80% siswa mampu. Yang tadi masuk ke indikator pembelajarannya ya. Tidak usah seperti ini kan. Tapi ada cakupan angkanya nih, si faktanya harus berapa persen supaya dikatakan tujuan pembelajarannya tercapai. Paham nggak? Paham Ibu. Berarti ini tetap ada tapi diganti lebih ke cakupan angka ya Bu ya? Iya, kecakupan angkanya. Oh, baik Bu. Oke. Kemudian ini berguna ya buat yang sudah ngajar. Materi pokok nih ada submateri. Oke, materi bagus hanya poin-poinnya saja karena nanti kamu masukkan di lampiran ya. Selanjutnya sumber belajar dan media. Sumber belajar, media, dan metode. Harusnya metode pembelajaran, media, dan sumber ajar. Ya, karena kamu kan kalau kerangka nih, buat dulu tulangnya di metode. Kemudian kamu butuh dagingnya media. Kemudian kamu butuh kulitnya adalah sumber belajar, ya. Jadi metode, media, dan sumber ajar. Nah, di sini susunannya Bu ya? Ya, susunannya dibetulkan ya. Oh, baik Bu. Buku bahasa Indonesianya betul, boleh. Lingkungan sekitar seperti bagus. Media pembelajaran ya, ada kartu huruf ABC A sampai Z, papan tulis, spidol, dan lagu alfabet. Oke, metode pembelajarannya ya kalau anak kecil mungkin fase A bisa discovery ya, menemukan. Karena kan nanti mereka harus menemukan huruf A sampai Z ya. Tanya jawab, demonstrasi, bernyanyi ya, berarti ini menyenangkannya di bernyanyi dan permainan edukatif ya. Kemudian ini langkah pembelajaran sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Guru mengucapkan salam pasti, siswa berdoa pasti, mengecek kehadiran pasti. Yang kalian lupa apa? Semuanya lupa ini sebetulnya sih. Adalah menanyakan kesiapan siswa. Padahal di video udah pada ada tuh. Udah siap belajar, udah rapi. Nah, itu harusnya dipastikan lagi ketika kamu menggunakan dibuat dalam dalam RPP atau modul ajar. Kemudian guru memberikan motivasi, ini bagus. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke. 45 menit. Ini emang pembukaannya 10 menit. Eksplorasi, ini ada sintaknya. Ada eksplorasi, ada interaksi dan latihan, tapi metode pembelajarannya tidak jelas. Ya, jadi harus diperjelas. Sintak dengan video, dengan metode itu harus saling berkesinambungan ya. Oke, sepertinya web sekarang akan lebih dari jam 12 karena satu kelompok lagi ya, tidak apa-apa. Kemudian di sini ada interaksi, siswa menyebutkan huruf bersama, guru menjelaskan bentuk. Oke, boleh. Kolaborasi dan bermain. Nah, ini siswa tebak huruf secara berkelompok. Harusnya sebelumnya siswa dibagi kelompok terlebih dahulu, baru guru bermain tebak huruf bersama siswa yang sudah berkelompok ya. Penguatan, oke boleh. Penutup 15 menit, lama sekali ya penutupnya 15 menit. Padahal kita padatkan aja di tadi ya di inti, karena di inti biasanya lebih lama daripada si pembuka dan penutup. Asesmen, penilaian sikapnya. Ini penilaian sikap sesuaikan tadi ya sama seperti kelompok sebelumnya dengan si P3-nya ya. Kemudian penilaian pengetahuannya berarti tadi tugas-tugasnya, penilaian keterampilan, berarti kelompoknya refleksi ini. Refleksi guru ada refleksi siswa. Bagus. Refleksinya memang harus dua. Ada guru, ada siswa. Guru untuk nanti selanjutnya pembelajaran, siswa untuk pengetahuan nanti guru apakah metode ini berhasil atau tidak di kelas itu. Kemudian udah selesai. Berarti yang tidak ada adalah masih sama rubrik penilaian, LKPD. Sama materi kalian belum ada. Apa gimana Bu? Rubrik penilaian dan rubrik penilaiannya belum ada, LKPD-nya belum ada, dan materi pembelajarannya belum ada. Oh ya, isi materi pembelajaran berarti dicantumkan juga Bu ya? Ya, dicantumkan nanti di lampiran. Oh, ini untuk rubrik dan LKPD sama materi pembelajaran ditaruh di lampiran ya Bu ya? Di lampiran, betul. Oh, terus untuk jadi susunannya itu materi, LKPD, rubrik. Oh, materi, LKPD, dan rubrik. Terus untuk asesmennya, untuk penulisannya seperti itu dulu tidak apa-apa ya Bu? Baru nanti di bagian rubrik penilaian ya? Ya, sebetulnya boleh seperti itu. Kalau saya sih di sekolah lebih menyarankan seperti itu. Jadi nanti kita lihatnya ke lampiran langsung. Oh iya Bu, benar.
Terus untuk yang bagian nama sekolah tadi kan itu berarti itu nanti ditulis nama aja dan nama kelompok gitu, Bu? Nama aja nggak apa-apa dikosongkan, kemudian nama penyusunnya kalian bertiga. Oh, nama Berempat penyusun ya kalian? gitu ya, Bu ya? Berarti nama penyusun gitu, Bu ya? Iya, nama penyusun. Baik, Bu. Ada Terima lagi? kasih, Bu. Apa ya, Bu ya? Berarti tadi untuk yang perlu diperbaiki bagian langkah-langkah pembelajaran, menanyakan Iya, siap betul. belajar, dan bagian tadi untuk dibagi kelompoknya tadi baru Baru ke ke kepala kelompoknya, kelompok. ya. Oh ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini baru Oke. mentahannya seperti ini, maaf ya Bu. Tidak Iya, nggak apa-apa. semenarik. Karena pasti ini mentahannya dulu, nanti kan kalian revisi ya. Ya, terima Oke, kasih terima Bu. kasih atas presentasinya Kalimatul dengan Raihan.